Anime yang kita kenal sekarang ternyata punya sejarah lebih dari 100 tahun. Banyak orang nggak tahu anime pertama muncul pada tahun 1917 dengan film hitam putih berdurasi hanya beberapa menit. Salah satu contohnya berjudul Namakura Gatana atau The Dull Sword. Walaupun sangat sederhana, film ini jadi tonggak awal lahirnya industri anime. Bayangkan, di masa itu teknologi animasi masih terbatas dan suara belum ada. Penonton pun jarang melihat hiburan seperti ini, tapi justru dari eksperimen kecil inilah lahir tradisi baru bercerita dengan gambar bergerak. Uniknya, karya-karya awal anime banyak terinspirasi dari budaya Jepang sendiri, seperti samurai, humor rakyat, dan kisah klasik. Siapa sangka langkah kecil ini akhirnya membawa anime menjadi fenomena dunia. Nah, gimana perjalanan selanjutnya? Yuk kita lanjut ke era berikutnya. Masuk ke tahun 1960-an, kita bertemu dengan sosok yang mengubah segalanya, Osamu Tezuka. Dia dikenal sebagai Bapak Anime, pencipta Astro Boy yang lahir pada tahun 1963. Astro Boy bukan hanya anime TV pertama yang sukses, tapi juga menjadi ikon di Jepang. Gaya gambar Tezuka dengan mata besar dan ekspresi dramatis masih memengaruhi anime hingga kini. Tapi lebih dari sekadar gambar, Tezuka memperkenalkan cara bercerita yang emosional dan penuh pesan moral. Tanpa Astro Boy, mungkin kita tidak akan pernah mengenal Naruto, One Piece, atau Demon Slayer. Era ini adalah fondasi yang memberi anime identitas unik dibandingkan animasi dari negara lain. Setelah ini, bagaimana anime bisa mendunia? Mari kita lihat era berikutnya. Pada tahun 60 hingga 90-an, anime mulai mendunia dengan pesat. Judul-judul legendaris seperti Dragon Ball, Sailor Moon, dan Pokemon lahir di era ini. Anime bukan hanya populer di Jepang, tapi juga mendominasi televisi anak-anak di seluruh dunia. Pokemon bahkan menjadi salah satu waralaba hiburan paling sukses sepanjang masa. Dari game, film, hingga merchandise, semua ada. Anime di era ini memperkenalkan konsep serial panjang. Karakter-karakter seperti Goku tumbuh bersama penontonnya. Generasi 90-an tumbuh dengan anime, meski sering disebut kartun Jepang. Tapi, apa yang membuat anime berbeda dan dicintai? Mari kita lihat fakta-fakta unik yang menjelaskan semua ini. Anime itu punya banyak keunikan yang bikin dia berbeda dari animasi lain. Pertama, banyak anime yang diadaptasi dari manga populer, jadi ceritanya udah kuat dan punya penggemar setia. Kedua, Jepang punya lebih dari 400 studio anime aktif, dan setiap tahun rilis ratusan judul baru. Bayangkan, dalam satu musim bisa ada puluhan anime yang tayang bersamaan. Ketiga, anime itu bukan cuma untuk anak-anak. Ada genre shonen untuk remaja, shoujo untuk perempuan muda, hingga seinen untuk dewasa. Dan jangan lupa slice of life yang sederhana tapi penuh makna. Fakta unik lainnya, anime punya gaya visual yang khas, ekspresi wajah yang berlebihan, musik ikonik, sampai ending yang bikin baper. Jadi wajar kalau anime bukan sekadar hiburan, tapi udah jadi budaya pop dunia. Sekarang mari kita lihat bagaimana anime berkembang di era modern. Masuk ke era 2000-an, anime semakin mendominasi dunia. Serial seperti Naruto dan Attack on Titan jadi fenomena global. Bukan hanya di Jepang, tapi juga di seluruh dunia. Platform streaming seperti Netflix dan Crunchyroll berlomba-lomba menayangkan anime terbaru. Film anime seperti Your Name mencetak rekor box office internasional. Anime melahirkan budaya besar, cosplay, dan musik J-pop. Event anime convention digelar di berbagai negara. Semua ini menunjukkan anime jadi bagian penting dari budaya pop dunia. Jadi anime apa yang pertama kali bikin kamu jatuh cinta?